Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Rizky Fauzan dengan NIM 12030200005 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah 3A. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah guna bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Politik Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya mengambil materi tentang pemikiran dari Abu Hanifah. Baik, langsung saja. Pokok-pokok pemikiran dari Abu Hanifah ada 3. Yang pertama yaitu akad salam. Imam Abu Hanifah setuju dengan pemikiran ulama lain terkait akad ini. Mengikuti ada 5 syarat dan juga ada syarat pendampingnya. Tujuannya tak lain adalah untuk menjaga para ekonomi dari kerugian. Yang kedua ada zakat madu. Abu Hanifah mempunyai pemikiran bahwa siapa saja yang punya madu atau ladangnya wajib mengeluarkan zakat 1/10 dari madu tersebut. Yang ketiga ada akad hawalah. Menurut Abu Hanifah, landasan akad tersebut yaitu pada hadis ijma ulama yang mengandung pengertian perpindahan atau pengalihan hutang dari satu orang ke orang lainnya. Di sini juga dalam pendapat Abu Hanifah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dengan pendapat mazhab lainnya mengenai syarat jual beli salam. Dengan adanya ke-6 syarat salam tersebut mampu memunculkan kejelasan dan keridhaan baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Hal ini dapat kita tinjau dengan memahami esensi ke-6 syarat tersebut. Pertama, syarat harga barang yang jelas apakah barang tersebut berbentuk uang atau berbentuk barang. Jika tidak terdapat kejelasan dalam hal ini, selain akan menimbulkan gharar karena memunculkan ketidakjelasan, ini juga akan menimbulkan keuntungan karena memunculkan ketidakjelasan ini juga akan menimbulkan keuntungan di salah satu pihak. Seperti contoh saat si A membeli sesuatu kepada si B dengan akad salam, tetapi dia tidak tahu bentuk dari barang tersebut, maka sudah tentu ini akan memberikan peluang juga bagi penjual yang mana bisa saja memberikan barang yang harganya di bawah jumlah uang yang diberikan pembeli. Lalu syarat kedua yaitu mengenai harga yang pasti, sama halnya dengan barang yang pasti. Dengan adanya harga yang pasti ini akan membantu baik pembeli maupun penjual untuk memperoleh haknya dengan sesuai tanpa adanya rasa saling dirugikan antara yang satu dengan yang lainnya. Syarat ketiga dari akad salam yang diajukan oleh Abu Hanifah adalah mengenai majelis yang sama. Apabila ditinjau dari kacamata penjual, dengan adanya kepastian majelis ini bisa digunakan untuk menghitung biaya transportasi yang perlu dikeluarkan sehingga nantinya penjual tidak akan merasa dirugikan. Sedangkan dari kacamata pembeli, dengan adanya majelis yang sama, mereka tidak perlu lagi merasa kesulitan untuk menemui penjual. Lalu syarat selanjutnya adalah mengenai barang. Barang berada di tangan penjual. Keberadaan yang memang sudah berada di tangan penjual namun belum diberikan kepada pembeli karena merupakan jual beli dengan akad salam akan menimbulkan sebuah kejelasan sehingga nantinya penjual mampu menjelaskan secara mendetail seperti apa barang yang dia jual. Dan nantinya jika ada sebuah cacat yang memang berasal dari penjual dan bisa bertanggung jawab, dan apabila terdapat kecacatan yang bukan dari penjual, maka penjual bisa menolak untuk menggantinya. Lalu syarat terakhir adalah penentuan waktu yang jelas. Dengan adanya penentuan waktu yang jelas ini digunakan untuk pembeli dapat memastikan apakah penjual melakukan sebuah prestasi atau tidak.
keenam syarat yang diajukan Abu Hanifah jika diimplementasikan dan diterapkan dalam akad salam, utamanya yang tertulis dalam kehidupan di Indonesia, akan memudahkan semua pihak untuk melaporkan pihak yang melakukan kontestasi atas akad penjualan tersebut. Lanjut, penerapan akad salam dalam kehidupan sehari-hari memang masih belum bisa dibilang sempurna, terutama apabila jika disamakan dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Akan tetapi syarat-syarat tersebut sebenarnya memiliki satu tujuan, yaitu kejelasan baik bagi penjual maupun pembeli, sehingga nantinya tidak ada kerugian yang terjadi. Dengan melihat keumuman dari sebuah hadis mengenai zakat, Abu Hanifah memutuskan bahwa zakat atas madu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, lanjut dengan materi zakat madu ya. Adapun nisabnya adalah 10% dari hasil bersih. Terdapat dari perbedaan para ulama atas wajib tidak sebuahnya zakat madu. Dapat dilihat dengan pendapat Abu Hanafi yang ini membuat para peternak tidak mengesampingkan zakat walaupun itu hanya sebatas madu yang nilainya mungkin mudah. Alasan ini karena jika semua ulama berpendapat bahwa zakat madu merupakan sebuah hal yang tidak diwajibkan, dimungkinkan tidak sedikit masyarakat yang tidak memperhitungkan zakat yang harus dikeluarkan. Lebih ringkasnya, dengan adanya pendapat Abu Hanafi atas zakat madu yang berbeda dari yang lain, maka akan menimbulkan sifat kehati-hatian bagi masyarakat agar tidak begitu saja melupakan zakat. Keberadaan pemikiran-pemikiran Abu Hanifah sebenarnya apabila ditelaah lebih mendalami akan memiliki kesamaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Mungkin memang terdapat beberapa komponen yang tidak terpenuhi. Mereka kembali lagi bahwa hukum yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan bentuk pencampuran baik dari hukum Belanda, hukum Islam, dan bahkan hukum adat yang sejak dulu ada. Akan tetapi lebih baik lagi jika nantinya pemikiran-pemikiran dari para pemikir Islam, utamanya dalam bidang muamalah, dijadikan sebagai kebijakan yang paten dan lebih sesuai dengan syariah yang tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, yang mungkin dengan hal tersebut akan semakin membawa dampak lebih baik bagi perekonomian, seperti contoh perbankan syariah yang saat pandemi COVID-19 bukannya mengalami kerugian, malah mampu bertahan dan membantu perekonomian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terbuka hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.